Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu channel yang bernama An-Nurul Kasab menampilkan penyampaian dari Kiai Haji Idrus Ramli yang disebutnya sebagai Kiai Muda. Katanya di thumbnailnya ya terbaca mensekak mat pikiran dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Itu di thumbnailnya, sobat-sobat. Di judul ya, di bawah thumbnail ditulis cerdas tegas bantah ya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi ada dua sebutan yang disematkan kepada Kiai Haji Idrus Ramli di channel ini, yaitu sebutan Kiai Muda yang cerdas dan cerdas tegas. Apakah memang apa yang ditulis ini sesuai? Ya, kita akan melihat, kita akan membuktikannya, sobat-sobat. Benarkah Kiai Haji Idrus Ramli yang dikatakan sebagai Kiai Muda cerdas dan tegas yang sehubungan dengan masalah nasib? Nah, sobat-sobat, Kiai Haji Idrus Ramli yang dianggap Kiai Muda, yang dikategorikan apa yang dia sampaikan sebagai bantahan yang mensekak mat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Saya sendiri tidak melihat di mana kecerdasan beliau, karena beliau ya membantah yang sebenarnya bukan pikiran Kiai Haji Imaduddin, akan tetapi riset, penelitian. Tentu saja yang namanya riset dan penelitian dengan metode ilmiah, tidak serampangan, tidak sembarangan. Kenapa saya mengatakan Kiai Haji Idrus Ramli ini ya di konten ini, konten di An-Nurul Kasab, tidak cerdas? Karena dia hanya berdasarkan referensi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Beberapa ulama dia sebut, salah satunya ya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dengan referensi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tersebut, Kiai Haji Idrus Ramli menyimpulkan
keturunan Alawi atau Alawiyin. Benar, keturunan dari Rasulullah. Apakah Sadah Alawiyin yang sebagian menyebar di Asia Tenggara dan diberi gelar Habib itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya iya. Apa dasarnya? Jawaban kita, para ulama kita seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil Habib, ini memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Nawawi Banten misalnya dalam Syarah Sulam Taufik juga bilang begitu. Kitab yang namanya Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq, ini Syarah Sulam Taufik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babusail Asy-Syafi'i, ulama Mekah. Dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif, yang muktabar di kalangan NU. Di sini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang Sulam Taufik, beliau bilang apa? Sayyidi wa sanadi al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi qaddasallahu arwahahum. Artinya bagaimana? Is'adur Rafiq ini mengakui kalau ini memang Sayyid, pengarang Sulam Taufik. Kemudian dia juga mengatakan kalau kita tidak percaya dengan kitab-kitab tersebut, dengan tulisan-tulisan para ulama tersebut, berarti kita tidak mempercayai mereka. Demikian kurang lebih Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan. Sobat-sobat, sebenarnya kita bukannya tidak percaya dengan kitab-kitab para ulama dan juga penulisnya. Akan tetapi kita mencoba menerimanya dengan sikap kritis. Karena meskipun bagaimana kitab-kitab tersebut baru tulisan, artinya yang baru tulisan itu adalah teori. Dan teori ini harus dibuktikan dengan praktek, dengan kenyataan, dengan bukti fisik. Dulu, berabad-abad, orang percaya, orang meyakini, bahkan tertera di kitab suci bahwa bumi ini datar. Ini diyakini berabad-abad lamanya. Bahkan yang menentang keyakinan bahwa bumi ini datar mengalami pembakaran karena menentang kitab suci. Nah, setelah ilmu pengetahuan berkembang, dilakukanlah perjalanan laut tentu saja dengan menggunakan kapal laut. Maka keyakinan, kepercayaan bumi itu datar mulai digoyang oleh yang muncul bahwa bumi itu bukan datar, akan tetapi bulat. Dan setelah teknologi berkembang, dilakukan pelayaran untuk menemukan benua baru.
Dan sebenarnya sekaligus membuktikan apakah bumi itu datar atau bulat. Nah, dengan perjalanan-perjalanan tersebut, pelayaran-pelayaran tersebut, maka terbukti bahwa bumi itu tidak datar, akan tapi yang benar adalah bulat. Keyakinan yang berabad-abad akhirnya gugur, akhirnya runtuh oleh praktek. Bumi datar hanya tertulis dan itu baru teori. Nah, pelayaran-pelayaran tersebut sudah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Karena mereka berjalan dari barat, berjalan lurus ke arah timur, dan ternyata mereka kembali lagi ke barat. Tidak terus, karena kalau bumi ini datar, maka mereka, para pelayar-pelayar tersebut, tidak akan kembali lagi di arah barat. Ini pembuktian. Demikian juga dengan NASA. Sudah berabad-abad, orang meyakini, masyarakat meyakini bahwa Ba'alawi dan keturunannya adalah nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Dan di abad ini, di era milenial ini, dengan hasil riset, maka keabsahan dari nasab Ba'alawi dan keturunannya mulai diragukan. Dan ini adalah hasil praktek, hasil riset, hasil penelitian. Riset dan penelitian hanya bisa dikalahkan dengan riset dan penelitian juga. Tes DNA yang sudah dilakukan hanya bisa dibantah atau dibatalkan dengan tes DNA juga, sobat-sobat. Ini pendapat saya. Kemungkinan besar kitab-kitab yang ditulis berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada dan sealur, senada dengan pemikiran-pemikiran yang menyatakan Ba'alawi keturunan Rasulullah. Artinya kalau dalam cerita, dalam pewayangan ada pakem yang tidak bisa diubah. Nah, jadi menurut pendapat saya, para ulama juga menuruti pakem yang ada, berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada, dan mengikuti alur yang sudah dirintis oleh, sekali lagi ini pendapat saya, yang punya kepentingan atau dari kalangan Ba'alawi itu sendiri. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang. Kalau dulu kita hanya berdasarkan kitab-kitab saja, berdasarkan tulisan-tulisan, dan tentu saja kalau kita mengkritisi, meragukan kitab-kitab para ulama, bukan berarti kita tidak menghormati. Kita tetap menghormati.
Tetapi kita juga harus punya sikap kritis. Tidak boleh taklid buta. Nah, berhubungan dengan nasab tidak cukup hanya kita ambil dari kitab-kitab saja, lalu kita meyakini kebenarannya, lalu menyimpulkan kebenaran tersebut sebagai kebenaran yang hakiki, yang sehubungan dengan nasab, dengan keturunan. Nah, sekarang teknologi sudah berkembang. Nasab seseorang, garis keturunan seseorang, ya, bisa dibuktikan dengan tes DNA, dibuktikan secara ilmiah dan meyakinkan, tidak hanya tulisan, tidak hanya perkataan, tetapi dibuktikan. Dan kita tahu sobat-sobat, ya, tes DNA sudah pernah dilakukan. Dan ternyata tes DNA itu hasilnya mencengangkan. Ternyata hasilnya Ba'alawi bukan keturunan Arab, tetapi mengarah Yahudi, sobat-sobat. Dan tes DNA ini, hasil tes DNA ini belum ada bantahan dari pihak Rabitoh Alawiyah, dan belum satu pun, ya, kaum Alawiyyin melakukan tes DNA. Jadi sebanyak apapun kita yang ditulis oleh para ulama untuk menjadi referensi bahwa keturunan Ba'alawi Absah adalah keturunan Rasulullah, maka dengan praktek, dengan tes DNA, semuanya menjadi gugur, semuanya menjadi batal. Karena apa yang ditulis di kitab itu teori, dan kebenaran ketika kita praktekkan, dibuktikan di lapangan. Dan mengenai keturunan, mengenai nasab, bisa kita buktikan secara ilmiah dengan tes DNA. Nah, jadi disinilah, ya, saya menganggap Kiai Haji Idrus Ramli dalam hal bantahannya terhadap Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak cerdas, karena dia hanya berdasarkan teori di kitab-kitab, yang ditulis di kitab-kitab. Cuma sekali lagi, bukan berarti saya merendahkan hasil karya para ulama, hanya berdasarkan teori. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani adalah hasil riset, bukan hanya hasil pemikiran, bukan hanya teori. Dan tes DNA mendukung riset dari Kiai Haji Imaduddin ini, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, saya hanya menyampaikan dan menginformasikan kesimpulan dan penilaian berpulang kepada sobat-sobat dan seluruh pemirsa dimanapun berada, khususnya para pemirsa yang masih setia mengikuti, ya, channel saya, channel dakwah pencerahan. Demikian sobat-sobat,
Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.